Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris EKUD, mahasiswa pasca sarjana program studi Magister Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, dengan nomor mahasiswa 03042625290006. Pada hari ini mencoba mempresentasikan rencana jurnal saya yang saya tulis untuk memenuhi mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Bapak Budi Setiawan ST, MT, PhD. Untuk mempersingkat waktu, berikut adalah presentasi saya. Judul tesis yang saya ambil adalah analisis kapasitas masyarakat sekitar tambang dalam mendorong program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PPM Budi Kema Gempita di Kabupaten Lahat. Pendahuluan pertama, kegiatan pertambangan itu memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Berdasarkan keputusan Menteri SDM nomor 1824/MEM/2018, perusahaan pemegang IUP atau IUPK memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan PPM secara sistematis melalui 8 pilar utama, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kelembagaan. Keberhasilan program PPM tidak hanya bergantung pada perencanaan perusahaan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kapasitas masyarakat dalam menerima dan mengelolanya. Kapasitas ini mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan lokal. Kemudian, meskipun PT Budi Kema Gempita atau BKG telah menyusun rencana induk PPM periode 2022-2025, ditemukan adanya perbedaan tingkat penerimaan program di antara desa-desa sekitar tambang. Penelitian ini ingin memastikan bahwa program PPM tidak hanya menghasilkan output atau hasil fisik, tetapi juga menghasilkan outcome berupa kemandirian masyarakat. Untuk itu perlu dikaji bagaimana faktor sosial ekonomi seperti tingkat pendidikan, pendapatan, dan partisipasi berhubungan dengan kapasitas masyarakat dalam menyerap program tersebut. Metode penelitian itu lokasinya ini berada di 4 desa, yaitu Desa Muara Lawai, Tanjung Jambu, Gading Agung, dan Prabu Menang. Kemudian jenis penelitiannya itu adalah kualitatif deskriptif korelasional, yaitu mengukur fenomena sosial dengan data numerik untuk melihat hubungan antara variabel. Tingkat pengumpulan data, yaitu data primer dikumpulkan dengan kuesioner skala Likert kepada responden berusia 18 tahun dan berusia lebih dari 2 tahun. Data sekundernya itu ada PPM PT Budi Kema Gempita, laporan pelaksanaan PPM juga, profil desa, dan data BPS. Kemudian ada pengolahan data dan analisis menggunakan statistik deskriptif, uji validitas person, reliabilitas atau dari Cronbach Alpha, serta uji regresi sederhana. Hasil dan pembahasan. Jadi perlu jadi notis di sini bahwasanya yang saya kerjakan di sini adalah untuk memenuhi tugas ini masih berupa proposal yang saya kerjakan, belum ada hasil yang dikerjakan, belum ada pengambilan data di lapangan dan lain-lain, sehingga yang saya tampilkan di sini adalah hasil yang diharapkan. Ini mungkin pertama itu ada proyeksi tingkat kapasitas dan tahapan kesiapan, yaitu di mana kapasitas masyarakat di sekitar tambang PT BG ini diproyeksikan, ini diharapkan nanti dari hasil penelitian ini mungkin berada pada kategori sedang hingga tinggi. Hal ini tercermin dari kemampuan awal masyarakat dalam memahami tujuan program, tingkat keterlibatan, dan kemauan untuk mengelola hasil program secara mandiri. Kemudian berdasarkan teori commodity readiness theory atau kesiapan masyarakat, teori kesiapan masyarakat, itu masyarakat berada pada tahap preparation hingga inisiasi. Artinya masyarakat itu sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya PPM dan mulai menunjukkan keterlibatan aktif, meskipun belum mencapai tingkat kemandirian penuh atau kepemilikan tinggi atau high level of belonging atau ownership. Kemudian yang kedua, korelasi faktor sosial ekonomi terhadap kapasitas. Hasil analisis statistik yang diharapkan berdasarkan korelasi personal regresi linear itu terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi kapasitas masyarakat. Pertama, tingkat pendidikan. Ini berhubungan positif dengan kapasitas masyarakat, di mana pendidikan lebih tinggi, memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik untuk menyerap informasi, teknik, program, dan mengakses peluang pembangunan ditawarkan oleh perusahaan.
Yang kedua, tingkat pendapatan juga memiliki hubungan positif. Kondisi ekonomi yang stabil memberikan masyarakat ruang gerak dan fleksibilitas finansial untuk mengembangkan bantuan program menjadi unit usaha yang berkelanjutan. Yang selanjutnya, untuk partisipasi dari bidang sertifikasi itu, ini adalah faktor yang paling dominan, di mana keterlibatan masyarakat dalam seluruh akses program perencanaan atau pelaksanaan hingga evaluasi ini secara signifikan akan meningkatkan rasa memiliki atau sense of ownership, sense of belonging, dan pemahaman mendalam terhadap program-program yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian strategi penguatan di masa depan. Pertama, dalam penelitian ini juga nanti akan dibahas bagaimana mungkin disarankan juga pada PT BGK strateginya. Yaitu yang pertama, transformasi peran masyarakat. Ini teman ini akan menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh lagi hanya menjadi objek atau penerima manfaat pasif, melainkan harus diposisikan sebagai subjek utama dalam proses pemberdayaan. Kemudian penguatan kelembagaan lokal, yaitu untuk menjamin keberlanjutan setelah tambang tidak lagi beroperasi. Fokus PPM harus diarahkan pada penguatan lembaga lokal seperti BUMDes atau LPM. Kelembagaan yang kuat akan menciptakan sistem pengelolaan program yang mandiri dan sesuai dengan amanat Kepmen SDM nomor 1824 K30 /M 2018. Demikian hasil presentasi saya, Pak Rudi. Mungkin ini selanjutnya akan bahas mengenai diskusi yang pertanyaan yang Pak Budi sudah berikan. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 aspek ya. Pertama dari aspek substansi, terus dari aspek metodologi, kemudian dari aspek penulisan. Pertama, apakah menggunakan, ini pertanyaannya, apakah menggunakan istilah hasil yang diharapkan dalam bagian hasil tidak melemahkan validitas penelitian? Jadi yang sebagaimana yang saya sudah notis tadi, yang saya sudah sampaikan sebelumnya, karena penelitian ini masih pada tahap proposal, data lapangan belum dikumpulkan, sehingga bagian hasil masih merupakan proyeksi berdasarkan teori dan penelitian yang terdahulu. Pada hasil akhir, istilah hasil yang diharapkan ini akan diganti dengan hasil penelitian yang sebelumnya didasarkan pada data empiris yang kami ambil. Dengan demikian, hal ini tidak mempengaruhi validitas dari penelitian ini yang saya ambilkan, melainkan hanya menunjukkan bahwa penelitian masih berada pada tahap perencanaan. Kemudian, untuk bagaimana justifikasi pemilihan variabel, yaitu pemilihan pendidikan pendapatan sebagai faktor utama, apakah dilakukan studi literatur yang kumulatif atau hanya berdasarkan asumsi umum? Jadi pemilihan variabel ini didasarkan pada kajian literatur Robert Chambers, menekankan bahwa kapasitas masyarakat itu dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Jadi pendidikan itu merepresentasikan kemampuan memahami informasi, pendapatan mencerminkan kapasitas ekonomi, partisipasi itu menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat. Nah, ketiga variabel tersebut juga digunakan untuk penelitian untuk pemberdayaan masyarakat. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah pendekatan regresi linear ini sederhana sudah memadai untuk menjalankan hubungan multivariabel? Jawaban singkatnya sebenarnya belum cukup. Mungkin ini adalah saran yang akan kami ambil, karena secara metodologis ini terdapat 3 variabel bebas, yaitu metode yang lebih tepat yang diambil itu mungkin nanti regresi linear berganda. Regresi sederhana ini hanya digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara terpisah. Mungkin dalam revisi penelitian nanti setelah pengambilan data lapangan dan lain-lain, analisis utama akan menggunakan regresi linear berganda agar pengaruh simultan dan kontribusi relatif tiap variabel dapat diketahui secara lebih akurat. Kemudian pertanyaan nomor 4, bagaimana definisi operasional kapasitas pasar diukur secara kuantitatif? Kapasitas masyarakat itu mungkin nanti diukur melalui 3 dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Jadi
Dari sosial itu dari partisipasinya, kerjasamanya, dan jaringan komunitasnya itu akan dinilai. Kemudian ekonomi itu dilihat dari kemampuan mengelola usaha dalam mengembangkan program. Dari kelembagaan itu mungkin nanti akan dinilai bagaimana keberadaan dan fungsi organisasi lokal seperti BUMDes dan kelompok masyarakat dalam menjalankan. Masing-masing itu diukur dengan beberapa pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert yang 1 sampai 5, di mana 1 itu nanti tidak tahu atau nilai terendah, yang 5 itu adalah nilai tertinggi. Demikian. Nomor 5, apakah ada potensi bias dalam menentukan responden lebih dari 2 tahun tinggal dan memahami PPM? Kalau kita sadari bahwasannya kalau bias itu subjektif dan lain-lain itu selalu ada dalam penelitian, karena ini kita menggunakan data kuesioner ya. Jadi potensi bias itu tetap ada, tetapi kriteria minimal tinggal 2 tahun itu digunakan agar responden itu pertama-tama itu memahami kondisi desa dan pelaksanaan PPM, karena ada masyarakat mungkin karena perusahaan berdiri di sini, terus ada masyarakat yang tinggal di desa tersebut itu merupakan orang dari luar yang bekerja di perusahaan, sehingga sebenarnya belum mengetahui program-program sebelumnya atau tidak mengetahui kondisi masyarakat sebelumnya. Nah, untuk mengurangi bias, sampel akan diambil secara profesional dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk penerima manfaat maupun warga yang kurang terlibat, sehingga perspektif yang diperoleh itu lebih representatif. Pertanyaan nomor 6 kemudian, bagaimana validitas penerapan community readiness atau CRT dalam konteks pengembangan lokal? Jadi CRT atau community readiness ini digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat terhadap suatu program. Dalam penelitian yang saya lakukan ini tadi, indikator CRT itu, community readiness theory ini akan disesuaikan dengan konteks pertambangan dan dikonsultasikan nanti mungkin dengan pembimbing serta diuji validitasnya melalui uji instrumen. Dengan demikian teori tidak diadopsi secara mentah tetapi akan diadaptasi ke kondisi lokal. Oke, yang nomor 7, apakah penelitian membahas dampak negatif program PPM? Apakah terdapat pembahasan mengenai dampak negatif program PPM atau hanya berfokus pada sisi positif? Ya, ini penelitian ini mungkin akan dikembangkan, bisa ini saran yang cukup bagus, ini akan dikembangkan untuk tidak hanya menilai keberhasilan tetapi juga mengidentifikasi kendala seperti rendahnya partisipasi atau ketergantungan pada masyarakat, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Dengan demikian analisis dilakukan secara kritis, mungkin bukan secara normatif atau secara sederhana. Kemudian untuk pertanyaan B, bagian B ini adalah pertanyaan kritis metodologis. Bagaimana ukuran sampel ditentukan dan apakah sampel tersebut representatif untuk 4 desa? Oke. Pertanyaan nomor 8. Mungkin ukuran sampel ini akan ditentukan menggunakan rumus Taro-Yamani atau Isaac-Mickel berdasarkan jumlah kepala keluarga di 4 desa. Terus teknik sampel yang digunakan adalah proportionate random sampling, sehingga jumlah responden di setiap desa disesuaikan dengan proporsi populasi masing-masing dan hasil representatif. Mungkin hasilnya akan representatif. Mungkin perlu ditambahkan juga mungkin jarak atau lingkar tambang, karena di Permendesden itu dikenal dengan ada ring 1, ring 2 dan ring 3. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kritis aspek penulisan. Mengapa terdapat inkonsistensi bahasa dan format campuran bahasa Inggris?
artikel ini menggunakan dua bahasa dalam abstrak, tetapi sepenuhnya rapi secara, tapi belum sepenuhnya rapi secara akademik. Ya. Mungkin karena template kalau untuk penggunaan bahasa Inggris itu dalam abstrak, mungkin karena template yang saya dapat itu ada penggunaan bahasa Inggris untuk template-nya, maka dalam abstrak itu selain Indonesia juga menggunakan bahasa Inggris. Itu salah satu alasannya. Kemudian ini terdapat beberapa bagian yang belum rapi memang. Nah, pada revisi akhir nanti ini istilah dan format ini akan disesuaikan agar konsisten dengan memenuhi kaidah akademik. Nomor 10, apakah struktur artikel sudah sesuai dengan standar jurnal ilmiah? Secara umum struktur artikel ini mengikuti format IMRAT, Introduction, Method, Result, and Discussion, Conclusion. Namun mungkin ada beberapa kekurangan teknis, ada beberapa typo, terus ada pengulangan bagian metode, dan lain-lain. Semua ini akan diperbaiki sebelum naskah diajukan untuk publikasi. Dan kekurangannya lagi sebenarnya data yang saya tampilkan ini sebenarnya belum data pengambilan data lapangan. Jadi saya mencoba jujur dengan tulisan saya sendiri bahwasanya memang belum ada penelitian yang saya lakukan. Ini baru berupa proposal yang dijadikan sebagai untuk pemenuhan tugas saya. Mungkin ada beberapa tulisan yang typo dan lain-lain itu akan kami perbaiki pada naskah akhir sebelum melakukan publikasi nantinya. Demikian Pak, terima kasih atas masukannya. Sebagian besar catatan tersebut memang akan menjadi saran dan masukan yang bagus untuk penyempurnaan penelitian kami nantinya, baik di proposal kami maupun nanti pada saat penelitian yang perlu kami akan perhatikan. Beberapa tadi ada banyak yang kami catat itu, termasuk penggunaan regresi linear berganda, dan pentingnya 3 aspek tadi: pendidikan, terus ekonomi, dan keterlibatan masyarakat, partisipasi. Mungkin demikian Pak yang kami sampaikan. Izin kami nanti akan merapikan struktur dan format artikel ini agar sesuai dengan standar jurnal ilmiah. Demikian, terima kasih waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.